Desa Balirejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Balirejo, Kabupaten Madiun. Luas wilayah Desa Balirejo sebesar 5.198,18 hektar dan sebesar 3.747 hektar dimanfaatkan pada sektor pertanian. Padi merupakan salah satu subsektor pangan unggulan yang diusahakan di Desa Balirejo. Menurut Sutriyono DKK, padi memiliki nilai PCR sebesar 0,446 dan DRC sebesar 0,3. Padi yang diusahakan oleh petani di Desa Balirejo merupakan jenis padi Logawa. Padi Logawa ini sangat cocok ditanam di dataran rendah, di mana Balirejo merupakan wilayah dataran rendah. Padi Logawa dapat menghasilkan panen hingga 8,5 ton per hektar. Usaha tani komoditas padi di Desa Balirejo diawali dengan kegiatan pengolahan lahan. Pengolahan lahan memanfaatkan traktor dengan sistem pengairan yang disesuaikan dengan kebutuhan lahan. Proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan tenaga buruh tani, baik yang berasal dari luar ataupun dalam desa. Pasca panen padi dilakukan dengan memisahkan benih padi dari batang yang dilakukan petani dengan memanfaatkan mesin perontok padi. Kegiatan pengolahan gabah di Desa Balirejo terbilang belum maksimal. Pengeringan gabah masih bergantung pada sinar matahari dan dilakukan pada area rumah petani. Gabah yang dijual oleh petani di desa terbagi menjadi dua jenis, yaitu gabah basah dan gabah kering. Gabah basah langsung diambil oleh pengepul dengan harga per kuintal sebesar Rp480.000. Penjualan gabah basah dianggap petani lebih mudah dan sebagai upaya dalam meminimalisir biaya yang dikeluarkan pada proses pengeringan. Sedangkan gabah kering dengan harga Rp530.000 per kuintal biasanya akan dilanjutkan pada proses penggilingan sehingga menghasilkan beras yang siap dijual di sekitar desa serta dimanfaatkan untuk konsumsi petani. Dilengkapi dengan fasilitas teknologi serta mesin pabrik pengolahan gabah dan beras terpadu, menjadikan PT Lumbung Padi Indonesia mampu menghasilkan beras berkualitas premium dengan tingkat pecahan yang sangat rendah. Kemajuan teknologi mesin penggilingan padi PT Lumbung Padi Indonesia mampu menghasilkan beras lebih banyak dengan sedikit sisa yang terbuang. Proses penggilingan padi dan penyosohan beras yang dilakukan oleh mesin Saptake pada PT Lumbung Padi Indonesia melalui beberapa tahapan proses. Proses tahap pertama adalah penerimaan dan pembersihan. Pada tahap ini dilakukan proses pembersihan pada hasil panen terhadap jerami-jerami dan kotoran-kotoran lain yang tercampur di dalamnya. Kemudian, pada tahap kedua, merupakan tahap pengeringan, di mana padi hasil panen yang sudah dalam kondisi bersih dikeringkan.
hingga mencapai kadar air yang sesuai untuk proses berikutnya, yaitu penyimpanan dan penyosohan. Pada hasil panen yang telah dikeringkan, kemudian disimpan dalam silo sebelum memasuki tahap ketiga, yaitu proses penggilingan padi. Pada tahap ketiga, terjadilah proses kupas kulit, pemisahan kulit padi atau biasa disebut sekam, hasil yang berupa bulir beras berwarna coklat. Tahap berikutnya adalah tahap proses keempat, yaitu proses penyosohan beras. Pada tahap ini, beras coklat hasil proses penggilingan padi disosok untuk menjadi beras putih dengan menggunakan teknik abrasif. Teknik abrasif ini dilakukan tanpa menggunakan zat-zat adiktif apapun. Tahap proses kelima adalah proses poles pertama beras putih, hasil dari proses penyosohan. Beras putih yang melalui proses poles pertama kemudian dipisahkan warnanya guna mendapatkan seragam warna putih. Selanjutnya, beras putih yang sudah seragam warna putihnya kemudian dipoles untuk kedua kalinya. Tahap proses berikutnya adalah proses ketujuh, yang merupakan proses pemisahan beras kepala dengan beras patah. Sedangkan pada tahap proses ke-8 adalah tahap pemolesan beras kepala, hasil dari proses pemisahan untuk mendapatkan kualitas beras kepala yang maksimal. Tahap proses terakhir adalah proses pengemasan yang telah melalui tahapan-tahapan proses sebelumnya, sesuai dengan ukuran kemasan yang telah ditentukan. PT Lumbung Padi Indonesia terdepan dalam inovasi teknologi pertanian modern, siap menghasilkan beras berkualitas, berpartisipasi menyukseskan program pemerintah Indonesia, mencapai program nasional untuk swasembada pangan dan ketahanan pangan. Saya mendistribusikan produk-produk dari PT Lumbung Padi Indonesia dengan brand Beras Prima. Dan saya mendistribusikan semua beras-beras Prima ini di modern market seluruh Indonesia. Dan saya sangat yakin sekali beras Prima ini adalah beras yang berkualitas, yang sangat baik, higienis, dikonsumsi untuk kita semua. Dan pendistribusian beras Prima ini sudah ada di modern market. Dan saya sangat yakin dari zaman modern ini, ya tentu kita tidak hanya melihat dari segi harga, tapi kita harus melihat dari segi kualitas yang kita konsumsikan. Dan juga kepuasan beras Prima ini saya sangat jamin sangat baik kualitasnya. Nah, tentu konsumen sehat kita pun sangat puas. Saya sebagai ibu rumah tangga sangat bingung karena maraknya isu-isu beras oplos dan beras palsu di pasaran. Sampai saya menemukan merek Beras Prima. Rasa beras ini berbeda dengan beras lainnya. Rasanya lebih fresh, enak dan pulen. Berasnya bersih, putih alami dan tidak berbau. Produknya juga mudah ditemukan di supermarket terdekat. Saya yakin Beras Prima adalah beras yang tepat untuk saya dan keluarga saya.